Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, eh, kita merasa bersyukur karena pada kali ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran secara online kita, yaitu kegiatan pembelajaran yang kedua. Yang pertama kemarin itu sudah kita pelajari tentang perbandingan trigonometri, yaitu bagaimana menentukan atau mengubah sudut dari radian ke derajat atau sebaliknya. Jadi sekarang kita mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Ananda harus dapat memahami perbandingan trigonometri tersebut. Apa sajakah itu perbandingan trigonometri? Ada itu sinus, ada kosinus, ada tangen, sekan, dan kosekan. Satu lagi kotangen, ya, ada 6 nih. Ada segitiga siku-siku. Kemudian menghitung perbandingan trigonometri itu, yaitu sinus tadi ya, sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen tadi. Kemudian menyelesaikan masalah menggunakan perbandingan trigonometri yang terkait dengan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen itu sendiri. Oke, baik, kita lanjut terus ke materi. Ini ada uraian materinya, nanti kalian bisa baca ya, nanti akan saya share di WA modulnya. Kita lanjut aja. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Jadi kita perhatikan ya, kita perhatikan ini ada segitiga siku-siku. Segitiga ABC ya. Siku-sikunya di C. Di sini dia. Ini dia siku-siku di C. Ini ada siku-sikunya nih yang seperti ini, persegi ya. Kemudian di segitiga ini ada 3 sisi, di mana salah satunya ada yang terpanjang, yaitu di depan sudut siku-siku, namanya hipotenusa. Kalau kita lihat di sudut A itu, sudut A, sudut BAC gitu ya, sudut BAC itu besar sudutnya adalah alfa. Ini dia. Kita berpatokan dari sudut alfa ini, di mana BC, sisi BC adalah sisi di depan sudut alfa yang panjangnya A. Ya, kemudian sisi AC panjangnya B, ini dia, merupakan disebut sisi samping sudut alfa. Kemudian sisi yang terpanjang disebut hipotenusa. Apa beda hipotenusa dengan sisi samping? Supaya tidak tertukar dia, karena kan sama-sama di samping ini, di samping sudut A. Seperti ini. Yang mana yang menjadi samping ini? AC atau AB gitu kan? Ya. Yang menjadi sisi hipotenusa adalah sisi yang terpanjang. Jadi yang lainnya adalah sisi samping. Nah, itu cara mudahnya. Yang terpanjangnya adalah hipotenusa. Oke, baik. Sekarang kita misalkan sudut B itu adalah besarnya sudut beta. Kita lihat manakah sisi depannya. Sisi depannya adalah AC. Panjangnya B, ini dia. Ini sisi depannya. Kemudian sisi sampingnya mana? BC ya. Kenapa bukan AC? Kenapa bukan AB? Karena AB adalah hipotenusa dan tidak mungkin menjadi sisi samping dari
sudut beta. Itu bisa dipahami ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat perbandingan dari keenam perbandingan trigonometri tadi itu. Yang pertama sinus. Sinus dari sudut alfa adalah perbandingan sisi depan dengan sisi hipotenusa. Ini saya buat hipotenusa aja lah. Hipotenusa biar mudah diingat. Kalau nanti sisi miring, nanti pas berbentuknya berubah, nah lain yang miringnya. Kalau nanti sisi AB nya sebagai alas, nah yang AC dan BC kan miring dia. Nah, jadi bingung nanti. Supaya tidak bingung, kita ganti istilah sisi miring itu menjadi hipotenusa. Sinus adalah sisi depan per sisi hipotenusa. Kemudian kosinus adalah perbandingan sisi samping dengan sisi hipotenusa. Kemudian tangen adalah perbandingan sisi depan per sisi samping. Iya. Kemudian kotangen, sekan, kosekan itu merupakan kebalikan dari atas tadi. Kotangan merupakan kebalikan dari tangan. Nah, coba kita lihat yang tangan, sisi depan per sisi samping. Jadi kalau tangannya adalah sisi samping per sisi depan, dibalik saja. Kemudian sekan adalah perbandingan dari kebalikan dari kosinus. Ini dia kosinus. Jadi kosinus sisi samping per sisi hipotenusa. Jadi kalau sekan adalah sisi hipotenusa per sisi samping. Oke, kemudian kebalikan dari sinus adalah kosekan. Jadi di atas sisi depan per hipotenusa. Jadi kalau kosekannya menjadi hipotenusa menjadi dibagi sisi depan. Jadi cara mengingatnya adalah sin. Nah ini dah sin demi ya, sin dehi kosahi dan desa. Sin demi sinus depan per hipotenusa, per hipotenusa. Kemudian kosinus samping per hipotenusa. Kemudian tangan depan per samping. Jadi begitu cara mengingatnya. Sin dehi sinus depan per hipotenusa. Kemudian kosahi, kos adalah samping per hipotenusa. Tan desa, tangan sama dengan depan per samping. Perbandingan sisi depan per sisi samping. Jadi mudah mengingatnya. Sin demi kosahi tan desa. Sin demi kosahi tan desa. Itu udah diingat tiga ini. Kemudian ingat kebalikan dari sin adalah kosekan. Ya, sin adalah kosekan. Kosinus kebalikannya sekan. Tangan, kotangan. Kosinus ya. Kosekan. Kosinus kebalikannya sekan. Nah, itu dia. Kosekan. Ingat ada ini kosekan ini. Kosekan. Kosinus kebalikannya sekan. Jadi kalau sinus berarti kosekan gitu. Jadi kalau ada dua yang hampir mirip-mirip, takutnya tertukar-tukar nanti kan. Caranya harus kamu ingat satu saja. Misalnya ini tadi apa lagi ya? Dalam bahasa Indonesia itu ada
umum khusus, deduktif umum ke khusus. Berarti kalau induktif khusus ke umum, nah itu ya, ingat aja ini deduktif umum ke khusus, itu deduktif namanya. Kalau induktif khusus ke umum, nah gitu ya. Jadi saya menggunakan seperti itu, jadi mudah mau ingatnya. Kalau dua-dua kita hafal, sering kita tukar dia, sering tukar-tukar. Sama seperti yang tadi, sinus yang mana ini? Entah sekan tak kosekan. Jadi ingat saja kosekan. Kosinus kebalikannya sekan gitu. Kalau sinus kebalikannya adalah kosekan. Jadi begitu cara mengingatnya, Anda semuanya. Kita lanjut ya. Jadi berdasarkan definisi di atas, dapat kita turunkan rumus-rumus dasar trigonometri berikut ini. Karena tadi sekan merupakan kebalikan dari cos, ya. Cos sekan itu kebalikan dari cos, berarti dibalik seperti ini. Sekan alfa sama dengan seper dari cos alfa. Kosekan alfa sama dengan kebalikan dari sin, seper sin ya. Kotangen alfa kebalikan dari seper tan alfa. Begitu juga dengan tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kotangen alfa cos alfa per sin alfa. Jadi seperti ini, Nanda ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh nih. Kita lihat contoh. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Ini dia, sudah digambar. Dengan panjang sisi A sama dengan akar 5 diberikan ya. Satuan ya. Sisi A sama dengan akar 5 satuan. Dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Sisi B-nya 2 satuan. Kemudian sisi C tidak diketahui, jadi disuruh dicari. Jika besar sudut BAC sama dengan alfa ini ya, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri tersebut untuk sudut alfa. Kita tentukan panjang nilai C dulu ya. Sebelum melanjutkan ke menentukan panjang nilai C, kita harus mengingat teorema Pitagoras. Karena di segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagorasnya? Kuadrat sisi terpanjang adalah jumlah kuadrat sisi yang lain. Ya. Sisi terpanjang apa itu? C. Kuadrat sisi terpanjang adalah itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jumlahkan kuadrat sisi yang lain itu apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sisi yang lain A dan B. Apanya ditambahkan? Kuadratnya ditambahkan. Oke. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat itu adalah boleh seperti ini langsung ya, boleh seperti ini langsung, atau boleh juga seperti ini. A kuadrat hanya tadi adalah akar 5 kuadrat tambah B nya adalah 2 kuadrat. Akar 5 kuadrat itu 5 tambah 2 kuadrat 4 sama dengan 9. Itu C kuadrat.
C kuadrat sama dengan 9. Ya, jadi kalau C sama dengan kedua ruas diakarkan ya, ini sama dengan 3. Akar 9 itu 3. Jadi sama seperti ini. Oke, ini sama dengan 3. Jadi kalau sudah dapat semua sisinya, ya, jadi sin ya, kita lihat A nya ada, B nya ada, C nya ada. Kita lihat dari sudut A alfa ya, depannya ini, kemudian di sini samping, di sini adalah hipotenusa. Sin dehi, ingat sin dehi. Sin depannya A, hipotenusanya C, itu berarti akar 5/3 atau 1/3 akar 5. Kemudian kalau cosnya apa? Nah, cosnya tadi kosahi. Kosahi yang paling mudah sini aja lah ya, kita tulis ini. Cos alfa sama dengan samping per hipotenusa. Sampingnya adalah B, B per hipotenusa C gitu ya. B nya sama dengan 2, C nya sama dengan 3. Kemudian tan alfa sama dengan, tan alfa itu adalah tan desa. Depannya adalah A, sampingnya adalah B. Akar 5/B 2, atau ditulis setengah akar 5. Kotangan itu adalah kebalikan dari tan. Nah, dibalik saja ini. Ya, A, tadi A per B, sekarang B per A. 2/5 atau 2/5 akar 5. Kemudian untuk apa lagi ini? Sekan itu kebalikan dari cos ya. Kebalikan dari cos. Tadi cosnya di atas. Oh ya, nih cos. Nih cosnya, kebalikannya ini. Tadi 2/3, sekarang 3/2. Kosekan kebalikan dari sin. Tadinya adalah A per C, sekarang menjadi C per A. Tadinya akar 5/3, sekarang menjadi 3/5 akar 5. Kita udah paham ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui cos alfa sama dengan setengah dan alfa derajat berada di kuadran 1. Ya, kalau kita buat ini dari 0 sampai 90, ini kuadran 1 namanya. Nah, alfa itu mulai dari 0 sampai 90 derajat. Itu terletak di kuadran 1. Jadi kadang-kadang soal itu ditulis begini, bentuknya seperti ini gitu ya. Diketahui cos alfa sama dengan setengah dan alfa merupakan sudut lancip. Sebagian ini, keterangan ini tidak ada dibuat. Kalaupun tidak dibuat, berarti kalau sudut lancip ada di kuadran 1. Nah, atau kadang begini, ini tidak dibuat. Langsung aja ke yang ini, dalam kurung ini. Alfa terletak di lebih dari 0 kurang dari 90 derajat. Nah, itu sama artinya. Atau boleh juga dibuat, diketahui cos alfa sama dengan setengah dan alfa terletak di kuadran 1. Nah, itulah artinya sama itu. Oke, baik. Carilah nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lain. Oke. Langkah pertama kita gambarkan dulu
segitiga siku-siku di C ya. Tambahlah segitiga siku-siku ABC. Kemudian cos alfanya itu setengah. Alfanya ini. Cos itu apa? Maksudnya cos itu adalah perbandingan sisi samping per hipotenusa. Ini samping. Ini hipotenusa. Kita lihat di sini. Cosnya setengah, berarti sampingnya adalah 1, kemudian hipotenusanya adalah 2. Nah, makanya langsung aja dibuat sini. Di sini 2, di sini 1 gitu. Oke, berarti apalagi yang belum diketahui? Yang belum diketahui. Kita bergerak dari teorema Pythagoras tadi ya. Ingat C kuadrat, karena C yang terpanjang, kuadrat sisi terpanjang sama dengan kuadrat jumlah kuadrat sisi yang lain. A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, C nya sudah diketahui, C nya 2 kuadrat, A nya belum diketahui, B nya berapa? 1 kuadrat. Oke, 4 sama dengan A kuadrat tambah 1. Saya tidak mau ada 1 di sini karena kita mau mencari A, nilai A. Dikurangi 1, dikurangi 1. Ini tinggal A kuadrat, ini tinggal 3. Atau kita balik, A kuadrat sama dengan 3. Jadi kuadratkan kedua ruas, yang sebelah kiri itu sama dengan A, sebelah kanan akar 3. Jadi sama. Ya, sama hasilnya. Jadi semua sudah kita ketahui. A nya akar 3, B nya 1, C nya 2. Jadi kalau sudah semua diketahui, dapat dengan mudah ditentukan semua perbandingan trigonometrinya. Kemudian yang pertama, sin alfa sama dengan depan per hipotenusa. Depannya adalah A. Kemudian hipotenusanya C. Berarti A per C. A nya akar 3, hipotenusanya adalah 2. Dapat disederhanakan menjadi setengah akar 3. Begitu juga tangan depan per samping, depannya adalah A, sampingnya B. Nah, kemudian kotangan dibalik saja, B per A. Ini dia. Sekannya kebalikan dari cos ya. Tadinya adalah setengah, sekarang berarti 2 per 1. Dibalik dia. Kosekan kebalikan dari sin. Jadi begitu mudahnya. Ya. Jadi mudah sekali Ananda. Untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung dengan perbandingan trigonometri. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu soal-soal ya, soal-soal yang mengandung perbandingan trigonometri. Nah, ini ada soal nih. Iya. Oh, bukan ya. Nah, ini. Oh, bukan. Sebentar ya. Ya, ini ada soal, latihan soal-soal. Kita lihat nomor 1. Segitiga siku-siku ABC, siku di C, apabila sin A sama dengan 0,5, tentukan cos A.
dan tangan A, kemudian sekan A dan kotangan A. Jadi langkah awalnya adalah Ananda membuat gambar segitiga siku-siku, kira-kira seperti ini. Kalau Ananda menggambar pakai roll ya, supaya lebih mudah. Ini C, ini C panjangnya, ini kalau ini A, B, C ya. Sini A, sini B. Sin A sama dengan setengah, berarti ini sin A, ini sudutnya berarti ya setengah. Sin A sama dengan setengah. Ingat, sin A adalah depan per hipotenusa, berarti ini 1, ini sama dengan 2. Oke, lanjutkan terus, saya hanya mengantar saja. Kemudian yang nomor 2, diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika panjang AC sama dengan 8 cm dan sudut A sama dengan 30 derajat. Itulah panjang AB dan BC. Oh, ini sudah masuk ke yang materi lain ini ya. Jadi untuk kali ini kalian hanya mengajarkan nomor 1 saja, cukup. Itu sudah saya buatkan pengantarnya. Silakan dilanjutkan. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.